Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat pada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di masjid yang mulia ini, Masjid Al-Furqan, untuk mengkaji kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Semoga amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pembahasan kita masih tentang bab ma jaa'a fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang hadis ke-65. Ali bin Khashram telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Isa bin Yunus telah menceritakan kepada kami dari Israel, dari Abu Ishaq, dari Al-Bara bin Azib. Ia berkata, aku belum pernah melihat orang yang lebih tampan dan indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat mengenakan pakaian hullatun hamra, pakaian berwarna merah. Ujung rambut beliau sallallahu alaihi wasallam hampir menyentuh kedua bahunya. Hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Di dalam hadis ini Al-Bara bin Azib bercerita atau mengatakan bahwasanya dia belum pernah melihat orang yang lebih tampan dan lebih indah daripada Rasulullah, terutama ketika beliau memakai pakaian hullatun hamra, pakaian berwarna merah. Pakaian berwarna merah ini bukan merah murni gitu ya. Tapi hullatun hamra itu pakaian merah yang ada motif warna lainnya. Ada garis-garis hitamnya. Maksudnya ini ada garis hitamnya. Karena memakai pakaian merah murni untuk laki-laki itu dilarang. Laki-laki dilarang oleh Rasulullah SAW memakai pakaian merah murni, makruh hukumnya. Harus ada warna lain, corak lain, apakah hitam, putih, dan lain sebagainya. Rasulullah itu orangnya sangat tampan, sangat ganteng dan indah. Pakai baju apa saja tetap tampan. Begitulah orang ganteng, Pak ya. Pakai baju apa saja tetap ganteng. Apalagi pakai pakaian atau baju yang bagus, maka dia lebih tampan. Apalagi ketika Rasulullah SAW pakai pakaian yang merah ini, yang ada garis-garis hitamnya ini, maka kata
Al-Bara' bin Azib tidak ada yang lebih tampan dari Rasulullah SAW. Kemudian Al-Bara' menyebutkan rambut beliau itu panjang sampai menyentuh kedua bahunya. Tapi rambut beliau itu bukan panjang terus, Pak. Kadang panjang, kadang sedang, kadang pendek. Berikutnya hadis ke-66. Muhammad bin Bashar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ubaidullah bin Iyad telah menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Abu Rimsah. Ia berkata, aku melihat Nabi SAW mengenakan 2 helai pakaian yang berwarna hijau. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ahmad, Ad-Darimi, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan yang lain. Abu Rimsah mengatakan bahwasanya Abu Rimsah mengatakan dia telah melihat Nabi mengenakan 2 helai pakaian yang berwarna hijau. Ada bagian atas, ada bagian bawah. Karena Nabi itu dalam berpakaian ada yang modelnya 1 helai, yaitu gamis atau jubah, dan ada yang modelnya 2 helai, 2 potong, bagian atas dan bagian bawah. Di sini beliau dikatakan memakai pakaian hijau. Hijaunya bukan hijau murni, tapi hijaunya bergaris-garis, ada garis, ada warna lain bergaris. Namun bolehkah seseorang memakai pakaian warna hijau murni? Boleh-boleh saja itu ya. Larangannya kalau warna itu warna merah murni saja bagi laki-laki. Kalau warna-warna yang lain, yang mana saja terserah. Intinya Rasulullah SAW dalam berpakaian itu, kalau warna-warna itu sebagaimana yang telah disampaikan, ada warna hijau, beliau memakai warna hitam, memakai warna merah yang bergaris-garis. Sebelumnya memakai pakaian warna putih. Pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah itu kalau warnanya putih gitu. Nanti disebutkan kenapa paling suka warna putih. Kalau model pakaian yang paling disukai Nabi itu gamis, dan yang kedua adalah pakaian hibarah. Pakaian hibarah itu pakaian katun dari Yaman. Jadi pakaian itu model apa saja terserah, yang penting tidak boleh menyerupai pakaian khasnya orang kafir, kemudian tidak boleh membuka aurat, tidak boleh dari sutra kalau untuk laki-laki, kemudian tidak boleh pakaian syuhrah, tidak boleh pakaian yang berlebihan dan sombong, tidak boleh isbal. Kalau warna terserah, yang penting bukan warna merah murni untuk laki-laki gitu ya. Berikutnya hadis ke-67. Abad bin Humaid telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Affan bin Muslim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Hasan al-Ansari al-Anbari telah menceritakan kepada kami dari kedua neneknya, Tuhaibah dan Ulaibah, dari Qailah binti Mahramah. Ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW memakai 2 baju yang tidak berjahit. Keduanya diwarnai dengan za'faran, dari warnanya telah luntur.
Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dan hadis ini sebenarnya panjang, hanya dipotong gitu Pak. Jadi Qailah binti Mahramah mengatakan bahwasanya dia melihat Rasulullah SAW memakai dua baju yang tidak berjahit. Baju yang tidak berjahit itu memang pakaian atau baju yang tidak ada jahitannya sama sekali, Pak. Hanya ada lubang tempat kepala, tempat tangan, tempat badan, tidak ada jahitan dari sisi manapun, Pak. Kalau pakaian seperti ini kan ada jahitannya, jahitan sini, jahitan tengah ini, jahitan sini juga, pinggir. Jadi ya pakaian begitu saja tanpa ada jahitannya dari mana-mana. Pernah menemukan atau belum ya? Belum ya? Apa? Oh. Kalau kaos-kaos yang sering kita temukan pun masih ada jahitannya Pak, bagian sini dan sini. Ya tapi begitulah, ternyata memang ada pakaian seperti itu. Kalau sudah ahlinya membuat ya tentu bisa saja. Dan kedua pakaian itu diwarnai dengan za'faran. Za'faran ini pewarna pakaian yang wangi dari tumbuh-tumbuhan tertentu, tapi wanginya tidak terlalu menyengat. Tapi di sana ada larangan memakai pakaian yang diwarnai dengan za'faran, kecuali kalau sudah warnanya pudar maka diperbolehkan. Oleh karena itu Nabi SAW memakai pakaian itu karena warna za'farannya sudah luntur. Hadis ke-68. Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Bishr al-Mufaddal telah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Utsman bin Khusaim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW sabda, pakailah pakaian yang berwarna putih untuk dipakai orang-orang yang masih hidup di antara kalian, dan kafanilah orang-orang yang meninggal di antara kalian dengan kain warna putih, karena sesungguhnya ia adalah sebaik-baiknya pakaian yang kalian kenakan. Hadis hasan. Ini anjuran dari Nabi SAW agar kita memakai pakaian warna putih, baik untuk orang yang hidup atau untuk orang yang sudah mati. Maksudnya kalau orang yang sudah mati kain kafan Pak, bukan baju. Itu lebih baik, lebih utama. Dan itu pakaian yang paling disukai oleh Nabi, warna putih. Kenapa kok Rasulullah sangat menyukai pakaian warna putih dan kok dianjurkan? Ya bukan berarti warna yang lain tidak boleh. Warna yang lain boleh Pak, hanya yang lebih baik saja. Karena pakaian warna putih itu nanti terlihat lebih berkilau, dilihat itu lebih enak di mata. Baju-baju warna putih itu terlihat lebih indah, lebih berkilau, lebih enak dipandang. Dan yang kedua lebih bersih atau lebih suci. Karena pakaian putih itu kalau kena kotoran segera kelihatan Pak, oh kotor, dan segera dicuci. Beda kalau baju atau pakaian warna yang lain, terutama pakaian yang warna gelap, bisa jadi kena kotoran tidak kelihatan.
Tidak ketahuan ini kotor atau tidak. Hadis berikutnya, Muhammad bin Bashar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah menceritakan kepada kami dari Habib bin Abi Thabit, dari Maimun bin Abi Syabib, dari Samurah bin Jundub, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, pakailah pakaian putih karena ia lebih suci dan lebih baik. Dan kafanilah orang-orang yang meninggal di antara kalian dengannya. Hadis dhaif. Karena mengkotik, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan yang lainnya. Hadis ini lemah, tapi tadi ada hadis yang sebelumnya Pak, sahih tadi, yang semakna. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah memakai pakaian warna putih, dianjurkan. Di antara faedahnya tadi lebih suci, lebih bersih. Kalau kena kotoran segera ketahuan. Dan lebih baik, maksudnya lebih indah, lebih menyenangkan. Kemudian orang yang meninggal agar dikafani juga, dianjurkan dikafani dengan kain warna putih juga. Kecuali kalau tidak ada warna putih. Kalau ada maka lebih utama warna putih. Hadis ke-70, Ahmad bin Mani telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah telah menceritakan kepada kami. Ia berkata, bapakku telah menceritakan kepadaku dari Mushab bin Syaibah, dari Safiyah binti Syaibah. Dari Aisyah, ia berkata, pada suatu pagi Rasulullah SAW keluar dengan mengenakan baju berbulu yang berwarna hitam. Hadis dhaif diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW ternyata beliau pernah memakai pakaian warna hitam. Ini menunjukkan bolehnya kita memakai pakaian warna hitam. Yang penting tidak boleh memakai pakaian warna merah murni tadi Pak. Atau pakaian yang mungkin selain warna merah, tapi modelnya, masalahnya itu ciri khasnya orang kafir misalnya, maka menjadi tidak boleh juga. Hadis ke-71, Yusuf bin Isa telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Waqi' telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yunus bin Abi Ishaq telah menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Asy-Sya'bi, dari Urwah bin Al-Mughirah bin Syu'bah, dari bapaknya. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mengenakan jubah dari Romawi yang lengannya sempit. Hadis sahih diriwayatkan Imam Tirmizi, Abdul Razak Al-Humaidi, Ad-Darimi, Bukhari dan yang lainnya. Rasulullah SAW jadi beliau pernah memakai pakaian jubah dari Romawi yang lengannya sempit. Ininya sempit, tapi sempitnya bukan sempit ngelapret apa ketat ya. Karena memang jubah itu bagian lengannya bermacam-macam. Ada yang lebar sekali, ada yang sedang, ada yang sempit. Dan di sebagian negara juga begitu.
Ada yang lebih banyak jubahnya itu malah yang bagian lengannya lebar-lebar, bagian sininya juga lebar sekali. Semuanya semuanya serba lebar. Laki-laki boleh memakai pakaian yang sempit, tapi tidak sampai membentuk aurat, dilarang. Dan itu bukan hanya untuk wanita, tapi juga laki-laki. Sekarang bab ke-9, bab ma jaa fi 'aishi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Rasulullah itu sangat sederhana. Makanan beliau juga sangat sederhana. Makanan beliau itu hanyalah makanan yang sekedar mengganjal perut, Pak. Beliau tidak pernah kenyang kecuali hanya beberapa kali atau kondisi tertentu sekali. Beliau tidak pernah makan daging itu 3 hari berturut-turut, tidak pernah. Dan beliau itu mengambil dari dunia itu hanya sedikit. Beliau tidak berlebihan dalam mengambil dunia. Beliau hanya mengambil atau memiliki dunia itu yang secukupnya, yang cukup untuk kebutuhan pokoknya saja. Tidak seperti sebagian manusia zaman sekarang, Pak, berlebihan, rumahnya dimewahkan, pakaian itu sampai banyak, nanti udah bosan, sudah tidak dipakai, beli yang baru lagi, numpuk-numpuk di lemari. Makan juga begitu, berlebihan, nanti sisa-sisa dibuang-buang, banyak sisa-sisa. Kalau Rasulullah makan hanya sekedar yang penting perutnya terganjal. Bahkan beliau itu sering lapar. Sebagian sahabat itu ada yang mengganjal perutnya dengan 1 batu, lalu beliau dengan 2. Itulah kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kebanyakan seperti itu. Hadis ke-72. Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Hamad bin Zaid telah menceritakan kepada kami dari Ayyub dari Muhammad bin Sirin, ia berkata, suatu hari kami sedang bersama Abu Hurairah yang mengenakan 2 pakaian berwarna merah tanah yang terbuat dari kain katun kasar. Abu Hurairah kemudian membuang ingus pada kain katunnya. Ia berkata, bah, bah. Abu Hurairah membuang ingus di pakaiannya. Dahulu aku pernah jatuh tersungkur dan hampir pingsan di antara mimbar Rasulullah SAW dan kamar Aisyah. Aku hampir pingsan lantaran kelaparan. Kemudian datang seseorang dan menginjakkan kakinya di atas leherku karena menyangka aku orang gila. Padahal aku tidak gila, melainkan hanya kelaparan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Bukhari, dan juga Imam Bukhari. Di dalam riwayat ini dikisahkan tentang kehidupannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidak disebutkan tentang kehidupannya Rasulullah. Kok bisa seperti itu? Apa hubungannya kisah kehidupannya Abu Hurairah disebutkan oleh penulis? Kok bukan kehidupannya Rasulullah? Padahal babnya tentang kehidupannya Rasulullah. Karena memang
kehidupan Abu Hurairah itu menunjukkan akan kehidupan Rasulullah dan para sahabat yang lain. Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in yang merupakan salah satu muridnya Abu Hurairah, berkata, suatu hari kami sedang bersama Abu Hurairah yang mengenakan dua pakaian berwarna merah. Pakaiannya dua, bawah dan atas. Tentu merahnya bergaris, Pak, ya? Atau ada warna lain maksudnya, bukan merah murni. Yang pakaian itu terbuat dari kain katun. Intinya pakaian yang dipakai Abu Hurairah itu pakaian yang terhitung bagus. Lalu Muhammad bin Sirin menceritakan Abu Hurairah itu membuang ingus pada kain katunnya itu. Artinya dia membuang ingus dengan salah satu pakaian katunnya itu. Wallahu alam, ini mungkin maksudnya ketika sholat. Ketika sholat ingin buang ingus gitu, ingusnya keluar, kan tidak ada tisu itu, Pak, ya. Soalnya pada zaman itu tidak ada tisu. Mau dibuang ke sebelahnya ya di masjid gitu. Jadi ya di bajunya gitu. Tidak masalah. Tidak tahu bajunya bagian mana. Setelah itu, kata Muhammad bin Sirin, Abu Hurairah itu bercerita, Pak. Abu Hurairah itu bercerita kepada murid-muridnya, termasuk Muhammad bin Sirin itu gitu. Bercerita tentang kehidupannya dahulu waktu di zaman Nabi, waktu Nabi masih hidup, kehidupannya dia bersama Nabi. Dia bercerita itu memang untuk mengenang masa lalu hidupnya yang sulit dan membandingkan dengan kehidupan yang sekarang yang terhitung enak sudah, Pak. Terhitung enak sudah. Tidak kelaparan, baju pun juga sudah bagus gitu. Dan Abu Hurairah mengatakan bah, maksudnya takjub, terkagum dengan kehidupan yang lalu yang begitu Masya Allah gitu. Kehidupan yang sulit, yang susah jika dibandingkan dengan kehidupan sekarang. Dan tujuannya mengingat, bercerita tentang kehidupan masa lalu itu tujuannya untuk bersyukur kepada Allah, mengingat akan nikmat Allah yang besar. Jadi Abu Hurairah pernah tersungkur, Pak, jatuh tersungkur dan hampir pingsan di antara mimbarnya Rasulullah dan kamarnya Aisyah. Pernah tersungkur itu bukan karena sakit tapi karena kelaparan ternyata. Aku hampir pingsan lantaran kelaparan. Dan Abu Hurairah ini ya beberapa sahabat itu memang miskin itu, Pak, ya. Beberapa miskin. Seperti beliau dan Ahlus Suffah. Tapi Abu Hurairah ini tidak pernah meminta-minta atau ngemis ke sahabat yang lain. Walaupun lapar itu tidak pernah, saya belum makan sekian hari misalnya, tidak pernah. Tapi di antara cara Abu Hurairah supaya dapat makanan itu, pernah datang ke Abu Bakar, tanya-tanya tentang perkara agama. Ternyata Abu Bakar tidak peka, tidak paham sebenarnya kelaparan. Dianggapnya hanya tanya-tanya saja gitu. Akhirnya datang ke Umar, juga begitu, tanya-tanya. Umar juga tidak paham, tidak peka. Akhirnya dia datang ke Rasulullah
Rasulullah paham orang ini kelaparan. Akhirnya diberi makan. Dan ahlu sufah yang lain diberi makan juga, suruh manggil dan diberi makan. Ahlu sufah itu termasuk Abu Hurairah adalah orang-orang yang tinggal di emperan masjid. Dan waktu beliau Abu Hurairah tersungkur karena kelaparan itu, ada orang datang menginjakkan kakinya di leher Abu Hurairah karena dianggap orang gila. Padahal bukan gila, tapi karena kelaparan. Ini menunjukkan akan kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya dahulu seperti itu. Sulit dan susah seperti itu. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada beberapa faedah atau pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah hendaknya kita tetap rajin menuntut ilmu dan menghadiri majelis-majelis ilmu, kajian-kajian. Walaupun kondisi ekonomi sangat sulit, walaupun kehidupan sangat sulit, walaupun sesibuk apapun. Seperti Abu Hurairah ini. Abu Hurairah ini ya hidupnya sulit, sering kelaparan, tapi masalah menuntut ilmu dan hadir di majelisnya Nabi, di kajiannya Nabi itu paling rajin ya. Makanya beliau ini adalah perawi hadis dari kalangan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Paling banyak. Yang kedua adalah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi walaupun kita itu susah atau misalnya miskin atau sibuk pekerjaan, hendaknya meluangkan waktu ini karena ketindihan tadi sama buku kayaknya mati. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua, bahwasanya orang yang diberi kenikmatan hidup yang melimpah itu belum tentu tanda Allah mencintainya, memuliakannya. Dan belum tentu yang disempitkan rizkinya itu berarti Allah menghinakannya, belum tentu. Buktinya Abu Hurairah itu kan kehidupannya sempit, rizkinya juga sempit. Rasulullah juga bukan orang yang kaya. Sahabat-sahabat yang lain banyak juga yang miskin. Tapi ternyata Allah mencintai mereka. Bisa jadi orang yang banyak harta adalah orang yang tidak dicintai oleh Allah. Bisa juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan pemahaman banyak dari orang-orang. Kalau hartanya banyak berarti Allah memuliakannya. Kalau hartanya sempit berarti Allah menghinanya. Ini pemahaman keliru. Dan ini sudah dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Fajr. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fakramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Maka adapun manusia yang diuji oleh Rabb-nya lalu Allah memuliakannya dan memberinya nikmat yang berlimpah, dia mengatakan Rabbku telah memuliakanku. Dan adapun manusia yang diuji dengan disempitkan rizkinya, dia mengatakan Rabbku telah menghinaku. Ini pemahaman yang keliru. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita mengingat masa-masa lalu ketika masa-masa sulit dan membandingkan dengan kehidupan yang sekarang yang banyak nikmat, supaya kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadis ke-73, Qutaibah telah menceritakan kepada kami, ia berkata Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai telah menceritakan kepada kami dari Malik bin Dinar, ia berkata Rasulullah SAW tidak pernah makan roti atau daging sampai kenyang kecuali ketika dhafaf. Malik berkata, aku bertanya kepada seorang Arab Badui, apa maksud dari al-dhafaf? Ia menjawab, yaitu ketika seseorang makan bersama orang banyak. Jadi Rasulullah itu tidak pernah makan kenyang kecuali ketika ada dhafaf, makan bersama-sama, makan bareng-bareng sahabatnya, atau ada undangan makan bersama. Hanya itu saja kenyangnya. Sekarang bab ke-10, dua hadis juga Pak, soal dua hadis lagi. Bab ma jaa fi khuffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khuf itu artinya sepatu yang menutupi kedua kaki dengan sempurna. Artinya kedua mata kakinya itu juga tertutup ya. Tidak seperti sepatu-sepatu kita itu yang tidak menutupi mata kaki. Dan terbuatnya dari kulit. Khuf itu sepatu yang menutup dengan sempurna, yang terbuat dari kulit. Hadis ke-74, Hannad bin As-Sari telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Waqi' telah menceritakan kepada kami dari Dalham bin Saleh, dari Hujair bin Abdullah, dari Ibnu Buraidah, dari bapaknya. Sesungguhnya Najasyi pernah memberikan hadiah sepasang khuf berwarna hitam kepada Nabi SAW. Beliau pun memakainya, kemudian berwudu dan mengusap sepatu tersebut. Hadis dhaif diriwayatkan Tirmizi dan yang lainnya. Jadi Raja Najasyi yang bernama Ashamah, Najasyi itu artinya raja Pak. Dalam bahasa Habasyah itu Najasyi itu artinya raja. Jadi ada Najasyi ini, Najasyi ini, Najasyi ini. Fir'aun itu juga artinya raja. Jadi Fir'aun itu bukan hanya satu, ada Fir'aun ini, Fir'aun ini, Fir'aun ini. Kemudian dalam bahasa mana lagi? Romawi, Qaisar atau Kaisar. Kaisar itu artinya raja. Maka Qaisar itu bukan hanya raja Kaisar satu itu saja, tapi ada Kaisar ini, Kaisar ini, Kaisar. Kemudian Kisra itu juga artinya raja. Kalau dalam bahasa Indonesia raja itu ya raja itu ya, raja. Maka raja itu ada raja ini, raja ini. Sedangkan yang dimaksud Najasyi ini adalah Najasyi yang bernama Ashamah, yang masuk Islam itu. Najasyi ini masuk Islam, tapi dia tidak pernah bertemu dengan Nabi. Maka beliau terhitung sebagai tabi'in. Tapi Masya Allahnya Raja Najasyi Ashamah ini pernah mengislamkan 2 orang kalau tidak salah. Dan 2 orang ini dua-duanya menjadi sahabat Nabi malahan Pak. Jadi Raja Najasyi itu mengislamkan 2 orang, dua-duanya bertemu dengan Nabi dan menjadi sahabat Nabi. Tapi Najasyinya tidak menjadi sahabat Nabi. Tapi beliau seorang yang mulia, raja yang adil Pak. Raja Najasyi ini sebenarnya dulu seorang pangeran, anaknya raja. Tapi ayahnya itu dikudeta. Kemudian Raja Najasyi yang pangeran ini dicopot menjadi pangeran dan dijadikan budak oleh yang memberontak itu. Tapi akhirnya pangeran ini, Ashamah ini, sebelum menjadi raja, dia balik mengkudeta karena
orang-orang yang masih loyal kepada ayahnya itu masih banyak dan siap membantu untuk mengambil kembali kerajaannya itu. Karena setelah berhasil, akhirnya dia berjanji akan menegakkan keadilan. Raja Najasyi ini pernah ngasih hadiah ke Nabi sepasang khuf, sepatu yang terbuat dari kulit tadi, yang tidak berbulu. Karena sepatu kulit dari kulit sapi atau dari kulit apa, itu ada yang bulunya tetap ada, tidak dihilangkan. Ada yang bulunya dihilangkan, dikurangi, tidak sampai tidak sampai mengkilat gitu. Ada juga yang kulitnya itu bulunya dibersihkan betul sampai sebersih-bersihnya. Lalu Nabi SAW setelah memakainya, beliau pun dalam berwudu bagian kakinya itu diusap saja, bagian punggung kakinya diusap. Ya. Ini termasuk keringanan dari Nabi SAW untuk umat Islam. Jika mereka itu berwudu, okay, suci, syaratnya harus suci dulu. Terus memakai sepatu. Sepatu apa saja atau kaos kaki. Maka boleh bagi dia ketika berwudu bagian kakinya diusap punggung kakinya. Kalau untuk orang yang mukim itu dibolehkan memakai sepatu itu atau kaos kaki itu tidak dicopot dan cukup mengusap selama sehari semalam. Kalau untuk musafir 3 hari 3 malam. Kalau sudah berlalu waktu itu, walaupun dia sebelumnya memakai sepatunya itu dalam keadaan suci, maka ketika dia batal, dia wajib melepas sepatu itu, kemudian berwudu lagi yang baru, kemudian memakainya kembali gitu ya. Setelah itu boleh mengusap. Terutama di musim-musim dingin, mungkin kita tidak mandi sampai 3 hari gitu. Kalau musim dingin itu seperti itu, Pak. 3 hari 4 hari itu badan tidak bau, tidak mandi sama sekali tidak bau. Kecuali kalau sudah seminggu ya baru bau. Satu hadis lagi, Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami. Ia berkata, Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah telah menceritakan kepada kami dari Al-Hasan bin Ayyas, dari Abu Ishaq, dari Asy-Sya'bi, ia berkata, Al-Mughirah bin Syu'bah berkata, Dihyah pernah memberi hadiah berupa sepasang khuf kepada Nabi SAW, lalu beliau memakainya. Israel berkata, dari Jabir, dari Amir, dan juga memberi hadiah jubah. Lantas Rasulullah SAW mengenakan jubah itu dan memakai kedua khuf itu hingga rusak. Rasulullah SAW tidak tahu apakah kedua khuf itu terbuat dari kulit hewan yang disembelih secara syar'i atau tidak. Hadis hasan. Abu Isa berkata, Abu Ishaq di sini adalah Abu Ishaq Asy-Syaibani. Nama aslinya adalah Sulaiman. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi Dihyah, seorang sahabat Nabi yang ganteng, pernah memberi hadiah Nabi sepasang sepatu dari kulit dan juga jubah. Setelah beliau dikasih hadiah itu, maka beliau segera memakainya. Nah, ini anjuran dari Nabi, contoh dari Nabi, agar kita kalau dikasih hadiah dari orang untuk segera memakainya, supaya memberi hadiah itu senang, Pak. Kasih baju, kasih apa, dipakai, oh masya Allah dipakai, senang.
Kemudian Nabi itu memakai sepatu dan jubah itu sampai rusak baru tidak dipakai. Jadi itu kebiasaan Nabi, kalau punya barang sampai rusak, Pak. Beda kalau sebagian dari kaum muslimin punya barang masih bagus, sudah tidak dipakai lagi. Juga tidak dikasihkan orang kalau memang masih layak untuk disimpan aja begitu. Dia beli yang baru lagi, yang baru lagi. Kemudian kebiasaan Nabi kalau dikasih hadiah itu tidak tanya, misalnya dikasih hadiah sepatu dari kulit, ya diterima saja, tidak ditanya ini kulitnya dari kulit apa, disembelih dengan cara yang syar'i apa tidak misalnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikian kajiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.